Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan uh, kali ini, saya akan menyampaikan dan memaparkan tentang manajemen logistik, ruang lingkup dan manajemen logistik terpadu. Yang mungkin diawali dari apa sih pengertian lain dari administrasi logistik. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah administrasi pembekalan, yang kedua itu administrasi material. Apa sih administrasi perbekalan? Administrasi perbekalan itu adalah segenap aktivitas penyelenggaraan yang meliputi perencanaan dan pembinaan benda-benda yang diperlukan dalam satu organisasi, serta penyingkiran benda-benda yang tidak diperlukan lagi bagi organisasi. Nah, administrasi perbekalan itu salah satu aktivitas ya di logistik ya, dalam bentuk administrasi ya, sehingga ini diperlukan yang namanya perencanaan dan pembinaan skala prioritas, yaitu benda-benda yang diperlukan dalam satu organisasi. Jadi mana yang harus dibuang atau disingkirkan, mana benda-benda yang bisa dipakai lagi, seperti itu. Nah, itu pengertian lain dari administrasi logistik dari segi administrasi perbekalan. Lalu ada administrasi material, yaitu proses penataan barang-barang baik yang berwujud tahan lama atau disebut inventaris maupun barang pakai habis yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, lalu tahapan kebutuhan, pengadaan, penerimaan atau penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, atau pengawasan, pelaporan, dan evaluasi. Nah, administrasi material ini proses penataan itu, pencatatan dan pengeluaran itu harus baik yang berwujud maupun barang pakai habis itu harus jelas ya. Di sini nanti akan ada penjelasannya, ada kaitan dengan hard copy, ada yang namanya soft copy atau hardware atau software, seperti itu. Kenapa ya? Pasti administrasi material ini pencatatannya itu harus dua-duanya dengan cara manual maupun komputerisasi, karena nanti ada masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya, seperti itu kira-kira. Lalu ada yang namanya manajemen logistik dan manajemen material. Manajemen logistik juga merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan penyimpanan dan aliran barang. Nah, pelayanan informasi terkait titik permulaan point of origin atau hingga titik konsumsi atau point of consumption, dalam tujuan apa? Untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Nah, ini manajemen logistik, kira-kira pengertian seperti itu. Lalu ada manajemen material. Pengertiannya adalah keseluruhan proses pengendalian orang dan barang-barang melalui sistem penataan, pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian atau pemakaian, penggunaan hingga penghapusan. Jadi ini ada menyertakan antara SDM dengan sistem penataan barang, seperti itu. Lalu ada manajemen logistik menurut bahasa Mustafa, itu pengelolaan barang, baik itu barang pemerintah maupun barang perusahaan atau barang perorangan, dengan tujuan agar pemakai pengguna dilakukan secara efektif dan seefisiennya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya atau memberikan hasil maksimum kepada pemilik barang. Jadi artinya pencatatan kaitan dengan manajemen logistik itu
nggak boleh ruwet ya, harus seringan mungkin, segampang dan mudah gitu, seperti itu menurut Bahasan Mustafa. Lalu menurut manajemen logistik Lukas dan Rumsari itu merupakan serangkaian kegiatan dari mulai perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Lalu ruang lingkup kegiatan administrasi logistik apa saja? Tentunya kalau yang pertama adalah kegiatan manajerial. Ya, kalau manajemen kegiatan manajerial itu ya tentu cuman hanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Lalu yang kedua kegiatan operasional. Jadi ada pengadaan, pencatatan atau inventarisir, lalu penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Jadi ruang lingkup administrasi logistik itu ada dua. Jadi ada secara manajerial, ada secara operasional. Lalu juga aktivitas logistik apa saja? Ada 13 menurut Pak Gunawan nih disebutkan bahwa yang pertama adalah customer service atau pelayanan pelanggan, itu aktivitas logistik salah satunya yang pertama itu. Lalu yang kedua demand forecasting, yaitu prediksi permintaan. Jadi harus aktivitas logistik ada yang kedua kali itu adalah prediksi permintaan atau demand forecasting. Ada yang namanya inventory management atau manajemen persediaan. Ada lagi aktivitasnya logistik communication, yaitu komunikasi logistik. Lalu ada handling material atau penanganan material. Lalu ada order processing, yaitu proses pemesanan. Lalu ada packaging, ya, packaging atau pengemasan. Lalu ada parts and service support, yaitu komponen dan pelayanan pendukung. Lalu plan and warehouse selection atau seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan atau penggudangan. Lalu purchasing, lalu reverse logistik, lalu transportation dan penggudangan dan penyimpanan. Itu aktivitas logistik menurut Pak Gunawan. Lalu bagaimana sistem informasi logistik di perusahaan? Nah, sistem informasi manajemen logistik itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi ya, antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya manajemen dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi perusahaan. Nah, ini sistem ini yaitu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak atau software dan hardware. Nah, prosedur manual, kita juga ada model-model untuk analisa, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Nah, ini sistem informasi itu tidak bisa artinya hanya menggunakan perangkat software saja, ya, seperti itu. Karena di situ sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa ada kelemahan dan kelebihannya, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin sampai di sini ya materi yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan para peserta didik ya paham apa yang saya sampaikan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan lewat WA grup ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.